Halo, perkenalkan nama saya Rizky Trepeutajulu dengan NIM 2305081020 dari kelompok 3 Laporan Keuangan PPKD. Oh, amat dekat tuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Marta Saragi dengan NIM 2305081028 dari kelompok 3 Laporan Keuangan PPKD. Perkenalkan, nama saya Fania Friana Pito dengan NIM 2305081060 dari kelompok 3 dengan materi Laporan Keuangan PPKD. Halo, nama saya Danda Swadharma dengan NIM 2305081036 dari kelompok 3 Laporan Keuangan PPKD. Siap kami laksanakan. Ibu Indri Dittisari, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami dengan judul Laporan Keuangan PPKD atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Dengan anggota kelompok kami yaitu Ayu Marisa Saragi, Danda Swadharma, Rizky Trepeutajulu, Fani Afrilia Napito. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Definisi Laporan Keuangan PPKD. Laporan Keuangan PPKD atau Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah adalah laporan yang disusun oleh PPKD sebagai bahan dari Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah LKPD. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD merupakan laporan keuangan gabungan dari seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD. Laporan ini dibuat setiap semester atau tahunan dan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah. PPKD merupakan kepala badan, dinas, biro keuangan, atau bagian keuangan yang bertugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan LO, pendapatan LRA, beban, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD, serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD terdiri dari sistem akuntansi pokok sebagai berikut. Yang pertama, akuntansi pendapatan LO, pendapatan LRA PPKD. Yang kedua, akuntansi beban dan belanja PPKD. Yang ketiga, akuntansi transfer PPKD. Yang keempat,
akuntansi pembiayaan PPKD. Yang kelima, akuntansi aset dan investasi PPKD. Yang keenam, akuntansi kewajiban PPKD. Yang ketujuh, jurnal koreksi dan penyesuaian PPKD. Yang kedelapan, jurnal buku besar dan neraca saldo. Yang kesembilan, penyusunan laporan keuangan PPKD. Dan yang kesepuluh, penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah. Sistem akuntansi PPKD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan atau double entry dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya dan manfaat dengan latar belakang bahwa 1. Nilai anggaran yang tercantum pada laporan realisasi anggaran atau LRA diperoleh dari dokumen anggaran DPA PPKD atau DPPA PPKD. Kedua, pengendalian anggaran yang merupakan salah satu tujuan diselenggarakannya akuntansi anggaran telah akomodasi pada sistem penatausahaan pelaksanaan anggaran, sehingga pencatatan atas transaksi realisasi anggaran, baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, dibukukan pada akun realisasi anggaran, yaitu akun perubahan sal. Akuntansi transaksi resiprokal PPKD. Sistem pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD mewajibkan semua penerimaan uang oleh SKPD diserahkan ke rekening kas umum daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening kas umum daerah. Sistem ini dapat disebut sebagai transaksi resiprokal antara PPKD sebagai bendahara umum daerah dan SKPD sebagai pengguna anggaran. Transaksi resiprokal dilakukan dengan menggunakan metode akuntansi hubungan antara kantor pusat dan cabang. Dalam pencatatan transaksi resiprokal tersebut, PPKD menggunakan akun RK PPKD. Akuntansi PPKD ini dalam DPA PPKD dan juga akuntansi transaksi resiprokal atau transaksi timbal balik antara PPKD selaku BUD dengan SKPD selaku pengguna anggaran. Pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD mengelola pendapatan tertentu yang tidak bisa dikelola oleh SKPD menurut peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pihak terkait. Pejabat pengelola keuangan daerah bertugas untuk menerbitkan surat ketetapan pajak daerah, memberikan otorisasi atas penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah yang meliputi A. Menandatangani atau mensahkan dokumen surat ketetapan pajak atau restribusi daerah. B. Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD. Yang kedua ada fungsi akuntansi PPKD. Fungsi akuntansi PPKD melakukan tugas untuk mengadministrasikan seluruh dokumen sumber berdasarkan transaksi yang terjadi dan melaksanakan sistem akuntansi di PPKD. Dalam sistem akuntansi pendapatan, fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas-tugas sebagai berikut. A. Mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke jurnal RRA dan buku LO dan neraca. B. Melakukan posting jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening atau rincian objek. C. Menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. C. Bendahara umum daerah. BUD bertugas menerima semua penerimaan kas melalui kas di kas daerah dan melakukan penatausahaan yang diperlukan menurut peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah A. Mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. B. Membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Dokumen pelaksanaan anggaran pada SKPKD. Struktur dari sistem akuntansi di Pemda yang terdiri dari yang pertama, akuntansi SKPD, termaksud SKPKD selaku SKPD, yaitu unit entitas akuntansi di seluruh pengguna anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan seperti dinas daerah,
sekretariat daerah, sekretariat DPR, lembaga teknis daerah, dan SKPD lainnya. Yang kedua, akuntansi PPKD, yaitu unit entitas akuntansi di SKPD selaku PPKD atas pelaksanaan anggaran sebagaimana terutang di dalam DPA PPKD. Yang ketiga, akuntansi konsolidator, yaitu entitas pelaporan di SKPD selaku PPKD untuk melakukan pengonsolidasian laporan keuangan dari seluruh unit entitas akuntansi. RKA PPKD digunakan untuk menampung a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga, dan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. SKPKD memiliki 2 DPA, yaitu DPA SKPD atau DPA SKPKD sebagai SKPD dan DPA PPKD. Pada kegiatan belajar ke-6 ini telah dijelaskan akuntansi SKPD, baik yang diselenggarakan oleh SKPD maupun SKPKD. Selaku SKPD, pada kegiatan belajar ke-7 ini akan dijelaskan akuntansi di SKPKD selaku PPKD. Akuntansi PPKD ini meliputi akuntansi untuk realisasi DPA PPKD dan transaksi penerimaan uang ke dan pengeluaran uang dari kas daerah yang dianggarkan oleh seluruh SKPD sebagai penerapan dan asas bruto. Akuntansi pendapatan PPKD. Akuntansi pendapatan PPKD meliputi pencatatan atas pendapatan dana, perimbangan, dan hibah, sebagaimana yang dianggarkan di DPA PPKD. Pendapatan tersebut akan diakui atau di jurnal pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah. Bukti transaksi yang dapat digunakan sebagai dasar pencatatan dapat berupa nota kredit atau rekening koran Kasda. Secara umum, jurnal yang dibuat ketika pendapatan tersebut telah diterima adalah debit kas di Kasda, kredit pendapatan. Dicatat sesuai dengan nama rekeningnya. Dengan diterimanya pendapatan, berarti aset berupa kas bertambah dan ekuitas dana otomatis bertambah pula. Akan tetapi bertambahnya ekuitas dana dan akan dicatat melalui rekening perantara, yaitu rekening pendapatan. Di dalam kaidah penjurnalan, sebagaimana telah dijelaskan di kegiatan belajar sebelumnya, bila aset bertambah, rekening aset akan didebit. Dalam hal ini yang didebit adalah rekening kas di Kasda. Sementara itu bila pendapatan bertambah di kredit, dalam hal ini di sisi kredit pada rekening pendapatan yang bersangkutan, misalnya pendapatan DAU, pendapatan DAK, dan seterusnya. Contoh pendapatan DAU, misalkan pada tanggal 28 Februari 2009, Kabupaten ABC menerima transfer dana alokasi umum sebesar 250 juta rupiah. Maka jurnal yang dibuat adalah tanggal 28 Februari. Transaksi menerima transfer DAU. Jurnalnya adalah debit kas di Kasda sebesar 250.000, kredit pendapatan daper DAU 250.000. 15 April, transaksi menerima transfer DAK. Jurnalnya adalah debit kas di Kasda 100.000, kredit pendapatan daper DAK 100.000. 17 April, transaksi menerima transfer dana bagi hasil PBB dan BPHTB. Jurnalnya adalah debit kas di Kasda 600.000, kredit pendapatan bagi hasil pajak 500.000, pendapatan bagi hasil BPHTB 100.000. 12 Mei
membalikkan pendapatan bagi hasil PBB tahun yang lalu. Jurnal debit pendapatan BHPBB 26.000, kredit kas di Kasda 26.000. Jadwal transfer dan persyaratannya diatur oleh Kementerian Keuangan. DAU bulan Januari umumnya ditransfer pada hari kerja pertama tahun itu. Untuk bulan berikutnya dalam suatu tahun akan ditransfer 1 hari kerja sebelum bulan yang bersangkutan. Dana alokasi khusus ditransfer oleh DJPK ke rekening kas umum daerah dengan beberapa persyaratan. Transfer dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama sebesar 30% dari pagu anggaran setelah DJPK menerima Perda APBD tahun yang berjalan. Laporan penyerapan DAK tahun lalu. Pernyataan tersedia dana pendamping. Jika penyerapan tahap pertama telah mencapai 90% atau lebih, daerah dapat mengajukan pencairan DAK tahap berikutnya. Aturan tersebut dapat berubah sesuai perkembangan. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa jurnal BUD pada waktu menerima transfer adalah mendebit kas di Kasda, sementara itu rekening yang dikredit adalah nama jenis pendapatan yang bersangkutan. Pengembalian pendapatan ini akan mengakibatkan uang kas daerah berkurang sehingga akun kas di Kasda harus dikredit. Sementara itu pengembalian ini bersifat biasa dan dapat berulang sehingga berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. Pengembalian ini akan diperlakukan sebagai pengurang dari pendapatan yang bersangkutan. Akuntansi belanja PPKD. Belanja yang dibayar oleh PPKD umumnya dilakukan dengan LS. Jika terjadi pembayaran belanja, maka sudah terjadi belanja sehingga akun dari masing-masing jenis belanja didebit. Sementara itu, yang dikredit adalah rekening atau kas di Kasda, karena memang uang kas di Kasda berkurang. Secara umum, jurnal yang dibuat ketika belanja tersebut telah dibayarkan adalah belanja didebit pada rekening kas di Kasda dikredit. Akuntansi pembiayaan. Transaksi pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Bukti transaksi atas penerimaan pembiayaan dapat berupa nota kredit dari bank dan rekening koran dari bank. Nota debit yang dikirim oleh bank ke PPKD adalah nota yang berisi informasi bahwa bank telah mengkredit rekening kas umum daerah dengan suatu jumlah tertentu. Transaksi pengeluaran pembiayaan didukung oleh bukti berupa SP2DLS. Berdasarkan bukti-bukti transaksi di atas, PPKD akan melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaan. Secara umum, jurnal yang dibuat ketika terjadi penerimaan pembiayaan adalah rekening kas di Kasda di debit dan rekening penerimaan pembiayaan di kredit. Sebaliknya, jurnal yang dibuat ketika terjadi pengeluaran pembiayaan adalah rekening pengeluaran pembiayaan di debit dan rekening kas di Kasda di kredit. Penerimaan pembiayaan. Dengan terjadi transaksi penerimaan pembiayaan, maka aset berupa kas bertambah dan bertambahnya aset ini bersumber dari kegiatan pembiayaan. Oleh karena itu, pencatatan adalah akun aset atau kas di Kasda di debit dan akun penerimaan pembiayaan di kredit. Pencatatan seperti ini memfasilitasi penyusunan laporan realisasi anggaran. Untuk tujuan penyusunan neraca, maka perlu analisis berikutnya. Jika penerimaan pembiayaan seperti ini yang disebut di atas tadi adalah dengan menerbitkan surat hutang, transaksi ini juga mengakibatkan bertambahnya kewajiban pemerintah kepada kreditur atau pemegang surat hutang tersebut. Oleh karena akun hutang harus dikredit. Dengan menerima pinjaman, Pemda juga harus menyediakan dana untuk membayar hutang. Sehubungan dengan itu, maka PPKD harus mendebit akun dana YHD untuk membayar hutang jangka pendek atau jangka panjang. Transaksi penerimaan pembiayaan antara lain, penarikan pinjaman atau utang, penjualan investasi atau aset daerah yang dipisahkan, misalnya divestasi BUMD, pencairan dana cadangan, dan penerimaan pembayaran piutang. Contoh penarikan pinjaman atau penerimaan pembiayaan. Misalkan, Pemda ABC menerima dana pinjaman dari lembaga perbankan senilai 800 juta rupiah.
Hutang ini jatuh tempo dalam waktu 5 tahun ke depan. Dari sudut pandang penyusunan laporan realisasi anggaran, transaksi ini merupakan transaksi penerimaan pembiayaan, sehingga jurnal yang dibuat adalah kas di kasda pada pinjaman Pemda ke lembaga perbankan senilai 800 juta rupiah. Pinjaman Pemda ke lembaga perbankan akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran. Transaksi tersebut juga akan menimbulkan rekening utang yang akan dilaporkan di neraca. Untuk itu, dibuat jurnal korolari berikut. Dana YHD untuk pembayaran hutang JP pada hutang dalam negeri sektor perbankan sebesar 800 juta rupiah. Pengeluaran pembiayaan. Jika terjadi transaksi pengeluaran pembiayaan, berarti aset berupa kas di kasda berkurang. Berkurangnya aset ini ada kegunaannya, yaitu untuk membiayai suatu kegiatan. Kegiatan yang dibiayai adalah kegiatan pembiayaan. Untuk tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran, maka kegiatan yang didanai ini disediakan satu akun, yaitu akun pengeluaran pembiayaan. Akun ini bersaldo normal debit. Contoh transaksi pengeluaran pembiayaan antara lain, pembayaran pokok pinjaman atau utang, pembelian investasi atau aset daerah yang dipisahkan, misalnya investasi pada BUMD, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman. Akuntansi yang dijelaskan di alinea atas baru berguna untuk menyusun laporan realisasi anggaran. Sementara itu, transaksi ini juga berpengaruh pada 144 akun neraca. Oleh karena itu, harus dibuat jurnal korolari atau jurnal ikutan, yaitu untuk mencatat pengaruh dari transaksi pembiayaan terhadap akun neraca seperti aset, utang, dan ekuitas dana. 7 jenis bentuk laporan keuangan PPKD. 1. Laporan realisasi anggaran. 2. Neraca. 3. Laporan operasional. 4. Laporan arus kas. 5. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. 6. Laporan perubahan ekuitas. 7. Catatan atas laporan keuangan atau CALK. Di sini telah terdapat 7 macam laporan keuangan yang ada di PPKD. Yang pertama, kita menyusun laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran memuat anggaran pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, serta pengeluaran pembiayaan. Informasi anggaran tersebut disandingkan dengan realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, serta pengeluaran. Jika realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja, selisihnya disebut surplus. Sebaliknya, jika realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, selisihnya disebut defisit. Surplus atau defisit tersebut selanjutnya diperhitungkan dengan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berdasarkan neraca saldo di atas, dapat disusun laporan realisasi anggaran sebagai berikut. Dapat kita lihat masing-masing di sini. Selanjutnya adalah laporan keuangan neraca. Neraca adalah salah satu komponen penting dalam laporan keuangan PPKD. Dengan memahami neraca, kita dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang kondisi keuangan perangkat daerah pada waktu tertentu. Informasi ini sangat berguna bagi berbagai pihak, mulai dari manajemen perangkat daerah, investor, hingga masyarakat umum. Laporan keuangan neraca terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, aset. Semua barang milik perangkat daerah, baik berupa uang tunai, bangunan, peralatan, hingga piutang. Ini adalah sumber daya yang dimiliki dan dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Yang kedua, kewajiban. Utang-utang yang harus dibayar oleh perangkat daerah, seperti utang kepada pemasok, utang gaji, atau pinjaman bank. Yang ketiga, modal. Selisih antara aset dan kewajiban ini menunjukkan beberapa besar kepemilikan atau modal yang dimiliki oleh perangkat daerah. Mengapa neraca penting dalam laporan keuangan PPKD? Yang pertama, menunjukkan kestabilan keuangan. Yang kedua,
Dasar pengambilan keputusan. Informasi dalam neraca digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan-keputusan yang penting, seperti merencanakan anggaran, mengajukan pinjaman, atau melakukan investasi. Yang ketiga, acuan untuk evaluasi kinerja. Neraca dapat dibandingkan dengan neraca periode sebelumnya untuk melihat perkembangan keuangan perangkat daerah dan mengevaluasi kinerja. Secara umum, neraca PPKD akan memiliki judul-judul besar sebagai berikut. Yang pertama, ada aset. Aset terdiri dari beberapa bagian, yaitu aset lancar, yaitu aset yang dapat diuangkan dalam waktu singkat. Contohnya, kas, bank, piutang, persediaan. Yang kedua, ada aset tetap, yang artinya aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Contohnya, bangunan, peralatan, tanah, dan mesin. Yang ketiga, ada investasi. Yang kedua yaitu kewajiban-kewajiban terdiri dari beberapa bagian, yaitu kewajiban lancar, yaitu yang harus dibayar dalam waktu singkat. Contohnya, utang usaha, utang gaji, dan utang pajak. Yang kedua, ada kewajiban jangka panjang, yaitu yang dapat dibayar lebih 1 tahun, yang terdiri dari pinjaman bank jangka panjang. Yang ketiga, ada modal. Modal dapat kita buat dengan modal sendiri. Laporan operasional. Nah, untuk menyusun laporan operasional ini kita akan membuat jurnal penutup dan juga penutupan laporan operasional berdasarkan neraca saldo setelah penutupan dari laporan realisasi anggaran. Mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen laporan operasional untuk kemudian membuat laporan operasional bersamaan dengan pembuatan laporan operasional. Ketika dia juga membuat jurnal penutup, selisih penutupan ini adalah membuat nilai akun-akun LO menjadi 0. Dan berikut ini adalah contoh penutup LO. Baik, tadi kan sudah dijelaskan mengenai operasional itu seperti apa. Jadi di sini kita lihat bentuk komponen di sini ada beberapa penulisan akun-akun jumlah pendapatan beserta beban-bebannya. Dan nanti beban tersebut akan dijumlahkan dan dapatlah surplus dan defisit LO. Menyusun laporan arus kas. Laporan arus kas memuat informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dari kas daerah. Arus kas masuk dan keluar tersebut dirinci berdasarkan kegiatan yang mengakibatkan timbulnya arus kas masuk dan arus kas keluar tersebut. Kegiatan tersebut meliputi kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan pembiayaan, kegiatan non-anggaran. Misalnya, kegiatan menerima potongan atas PPh dan PPN, serta penyetorannya ke kas negara. Ada beberapa cara untuk menyusun laporan arus kas, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendasarkan diri pada akun kas di Kasda. Dari rekening ini dapat diiktisarkan penerimaan kas dan pengeluaran kas selama 1 periode. Arus kas masuk dapat dilihat di sisi kiri akun kas Kasda, sementara itu pengeluaran uang kas daerah telah dicatat di akun kas di Kasda. Kelemahan dari cara ini adalah memuat informasi yang dicatat akun ini belum terklasifikasi dengan baik. Misalnya selama tahun 2019, Pemda ini telah menerima dana perimbangan yaitu dana alokasi umum selama 12 kali, mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2020. Penerimaan uang ini telah dicatat tidak berurutan, sehingga untuk mengetahui besarnya penerimaan kas dari DAU berdasarkan akun kas di Kasda, terlebih dahulu harus dibuat rekapitulasinya. Tindakan seperti ini dilakukan terhadap semua jenis pendapatan dan belanja. Arus kas disusun dari saldo buku besar dan data tambahan. Karena dasar pengakuan pendapatan, beban, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan adalah dasar kas, maka akun pendapatan merupakan cermin dari adanya penerimaan kas dari pendapatan tertentu. Sehingga, untuk mengetahui arus kas dari berbagai sumber, dapat dilihat akun pendapatan. Sementara itu,
Untuk mengetahui pengeluaran kas untuk berbagai belanja dan pembiayaan, kita dapat memperhatikan catatan yang sudah terklasifikasi, yaitu semua akun belanja dan pengeluaran pembiayaan. Namun, ada informasi yang disajikan di laporan kas yang belum tersedia dalam akun atau rekening buku besar, yaitu arus kas yang berasal dari kegiatan non-anggaran. Untuk mendapatkan informasi arus kas dari kegiatan ini, perlu diteliti akun utang PFK. Mutasi kredit pada akun ini menunjukkan penerimaan kas. Sementara itu, mutasi debit merupakan pengeluaran non-anggaran. Untuk penerimaan dan pengeluaran non-anggaran yang terjadi di SKPD, maka SPJ yang disampaikan oleh berbagai SKPD seharusnya memuat informasi mengenai potongan PFK dan penyetoran PFK yang terkait dengan pengeluaran uang melalui UP, GU, dan TUP. Jika berdasarkan neraca saldo dan data tambahan, disusun laporan arus kas. Laporan arus kas tersebut akan tampak seperti yang di bawah ini sebagai berikut. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Nah, laporan perubahan saldo anggaran lebih ini dari laporan realisasi anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi akuntansi PPKD dapat meneruskan atau meneruskan laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan akumulasi dari silpa periode berjalan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut ini adalah sumber perubahan saldo anggaran lebih pemerintah daerah. Di sini kita bisa lihat untuk laporan perubahan SAL pada pemerintah Provinsi Bali tahun 2020 dan 2019, penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Lalu ada sisa atau kurang pembiayaan anggaran silpa atau SIKPA. Lalu ada koreksi kesalahan pembukuan terlalu sebelumnya. Tahun sebelumnya. Di laporan operasional ini terdapat juga laporan PPKD yang dibuat untuk laporan perubahan ekuitas. Di sini kami akan memberikan contoh pada periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019. Dan di sini ekuitas awal dilakukan penjumlahan. Jika dia surplus, dia akan dijumlahkan, dan jika dia defisit, maka dia akan dikurangkan. Maka akan dapatlah dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar. Terdiri dari beberapa koreksi ekuitas dan akan mendapatkan ekuitas akhir. CHLK berperan untuk menjelaskan akun-akun yang ada dalam laporan keuangan, termasuk di dalamnya menjelaskan berbagai kebijakan dan informasi yang mempengaruhi laporan keuangan. Agar saudara dan saudari lebih mengetahui atau ada yang ingin belajar, kami telah mencantumkan link CHLK di kolom deskripsi. Di situ bisa teman-teman lihat dalam bentuk PDF semua laporan CHLK dengan lengkap.